Karir para pemain diaspora timnas Indonesia yang sempat bersinar, kini mulai meredup di level klub Asia. Jordi Amat yang selama 3 musim menjadi andalan JDT, kini jarang tampil di skuad utama. Dari 24 laga musim ini, ia hanya bermain di 15 pertandingan dan performanya tidak seimpresif musim-musim sebelumnya. Padahal, Amat sempat menjadi simbol kesuksesan pemain Indonesia di Malaysia dengan koleksi 6 trofi bergengsi. Kini, nasibnya di JDT menggantung dan akan ditentukan dalam waktu dekat. Sandy Walsh juga mengalami nasib serupa di Jepang bersama Yokohama Marinos. Meski sempat dipercaya tampil di J1 League dan AFC Champions League Elite, menit bermainnya terus menurun. Dari 8 penampilan total, hanya 3 yang ia lakoni sebagai starter. Saat laga penting melawan Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo, ia bahkan hanya menjadi cadangan. Kondisi ini membuat posisi Sandy di klub mulai tidak aman, meskipun ia masih rutin dipanggil timnas oleh Kluivert. Performa Rafael Struijk di Australia juga menunjukkan tren menurun. Setelah mencetak 1 gol di 6 laga awal untuk Brisbane Roar, Struijk kehilangan tempat di tim utama. Dalam 12 laga terakhir, ia hanya tampil sekali selama 3 menit, dan lebih sering absen dari daftar pemain. Pelatih Ruben Zatkovic bahkan tak memberi penjelasan terkait hilangnya nama Struijk dari line-up. Situasi ini membuat masa depan Struijk di klub terlihat suram. Meski ketiganya kesulitan bersinar di level klub, Patrick Kluivert tetap memanggil mereka ke skuad timnas. Jordi Amat dan Rafael Struijk sempat dimainkan saat menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret lalu, meski menit bermain mereka terbatas. Sementara itu, Sandy Walsh masih menjadi opsi utama di lini belakang. Namun, inkonsistensi mereka di klub memunculkan pertanyaan besar, apakah mereka layak tetap mengisi skuad inti saat menghadapi Cina dan Jepang? Menjelang 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mendapat kabar buruk. 2 pemain diaspora, Kevin Dix dan Dean James, dipastikan mengalami cedera serius. Keduanya kemungkinan besar absen memperkuat Garuda dalam pertandingan penting tersebut. Kevin Dix yang memperkuat Copenhagen, mengalami cedera saat membela klubnya di Liga Denmark. Pihak klub mengonfirmasi bahwa Dix akan menepi hingga akhir Mei 2025. Dean James pun bernasib serupa setelah mendapat cedera parah saat bermain untuk Go Ahead Eagles. Klub asal Belanda itu menyatakan bahwa sang pemain akan absen dalam waktu yang cukup panjang. Situasi ini membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir harus memutar otak. Dalam keterangannya kepada media, Erick mengaku tidak mengetahui detail cedera kedua pemain. Namun, ia menegaskan bahwa risiko cedera adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam sepak bola. Erick Thohir menegaskan pentingnya memiliki kedalaman skuad yang mumpuni dalam menghadapi situasi seperti ini. Untuk menggantikan Kevin Dix di posisi bek kanan, timnas masih bisa mengandalkan Sandy Walsh. Sedangkan posisi bek kiri yang ditinggal Dean James kemungkinan besar akan diisi oleh Kelvin Verdong. Erick sudah sejak awal mengingatkan bahwa timnas harus memiliki 22 hingga 33 pemain berkualitas. Ini demi menjaga performa tim tetap stabil meskipun ada pemain yang cedera. Cedera Dix dan James tentu menjadi pukulan bagi strategi pelatih Patrick Kluivert. Keduanya merupakan pemain yang disiapkan untuk menjadi starter dalam laga besar mendatang. Tanpa mereka, timnas harus cepat beradaptasi dengan komposisi baru di lini pertahanan. Persiapan fisik dan mental para pemain pelapis kini menjadi sangat krusial. Dengan tekanan tinggi melawan 2 lawan kuat, kualitas rotasi pemain akan sangat menentukan hasil akhir Indonesia di 2 laga penting ini. Rencana PSSI menggelar laga persahabatan antara timnas Indonesia dan Malaysia pada FIFA Matchday September 2025 menyita perhatian media internasional. Media olahraga Vietnam .ho menyoroti potensi pertandingan ini sebagai momen ikonik di Asia Tenggara. Rivalitas panjang antara Indonesia dan Malaysia disebut bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi simbol kekuatan regional yang penuh gengsi. Apalagi laga ini dinilai spesial karena menjadi pertemuan pertama sejak Piala AFF 2021, ketika Indonesia menang 4-1 atas Malaysia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut laga ini sebagai bagian dari strategi membangun mental dan kualitas timnas Indonesia. Setelah menghadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, laga persahabatan September akan menjadi ujian lanjutan bagi skuad Garuda. Erick juga mengungkapkan bahwa Indonesia tengah mempertimbangkan beberapa lawan dari Timur Tengah seperti Lebanon dan Kuwait. Ini sebagai antisipasi jika Indonesia harus melalui babak kualifikasi keempat. Namun, Malaysia tetap dipertimbangkan karena faktor rivalitas dan tantangan emosional. Malaysia sendiri dinilai memiliki tim yang semakin solid dan kini ditangani pelatih baru dengan banyak wajah segar. Menurut Erick, hal ini membuat laga kontra Malaysia bisa menjadi uji nyali bagi anak asuh Patrick Kluivert.
Jika disepakati, laga ini akan digelar di Indonesia bersama 1 atau 2 pertandingan lain melawan tim dari kawasan Timur Tengah. Erik juga membuka peluang mengadakan turnamen mini sebagai bagian dari persiapan jangka panjang timnas. Lokasi laga pun telah dipastikan akan berlangsung di tanah air untuk meningkatkan antusiasme publik. Vietnam disebut-sebut iri karena laga Indonesia versus Malaysia berpotensi besar menyedot perhatian kawasan. Meski WHO tidak menyebutkan secara langsung, nada pemberitaan mereka menunjukkan kecemburuan terhadap eksposur besar yang akan dinikmati Indonesia dan Malaysia. Pratama Arhan kembali menjadi bahan perbincangan publik setelah 2 kali tidak masuk starting utama timnas Indonesia dalam laga penting kontra Australia dan Bahrain. Ketidakhadiran Arhan memicu spekulasi bahwa dirinya mulai tersisih dari skuad utama pilihan pelatih Patrick Kluivert. Banyak yang mempertanyakan apakah keputusan tersebut murni pertimbangan taktik atau ada faktor non-teknis. Di tengah isu tersebut, nama Andre Rosiade ikut disorot. Ia sebelumnya sempat mengkritik keras dugaan keberadaan mafia di tubuh PSSI. Andre memang tidak menyebutkan nama secara langsung, namun pernyataannya menimbulkan dugaan kaitan dengan nasib sang menantu. Meski begitu, Andre menegaskan tidak pernah mencampuri urusan pelatih timnas, termasuk keputusan memanggil atau memainkan pemain. Ia menyatakan sepenuhnya menyerahkan hal itu pada Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Dalam komentarnya, Andre juga membantah bahwa dirinya pernah mencoba intervensi demi kepentingan Arhan. Meski tidak mencampuri keputusan tim, Andre tetap membela performa Arhan. Ia menegaskan bahwa menantunya bukan hanya andal dalam lemparan ke dalam, tetapi juga telah berkembang dalam aspek permainan lainnya. Di klubnya, True Bangkok United, Arhan bahkan mencatatkan 4 assist dari kaki, bukan lemparan. Kemampuan crossingnya disebut semakin matang seiring bertambahnya jam terbang di Liga Thailand. Andre percaya Arhan kini lebih lengkap sebagai bek sayap modern yang memiliki visi dan teknik mumpuni. Dari kubu pelatih Patrick Kluivert, belum ada penjelasan resmi mengapa Arhan tidak dimainkan dalam 2 laga terakhir. Beberapa pengamat menduga sang pelatih sedang mencoba formasi baru atau memberi kesempatan pada pemain lain yang sesuai dengan gaya bermain cepat dan ofensif. Meski dicadangkan, Arhan tetap tampil konsisten di level klub dan belum memberi komentar apapun soal posisinya di timnas. PSSI mulai membocorkan informasi penting terkait penjualan tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Cina. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa penjualan tiket akan dimulai pada pertengahan Mei 2025. Meski belum menyebutkan tanggal pasti, Arya sudah meminta para supporter untuk bersiap mengikuti war ticket. Syarat utama untuk bisa membeli tiket adalah memiliki akun Garuda ID, platform digital resmi PSSI untuk manajemen data supporter. Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube pribadinya, Arya mengingatkan publik agar segera membuat Garuda ID sebelum penjualan tiket dimulai. Hal ini dilakukan untuk menghindari kendala teknis saat proses pembelian berlangsung. Ia juga menekankan bahwa laga melawan Cina sangat penting dan antusiasme masyarakat diprediksi akan tinggi. Oleh karena itu, persiapan sejak dini dianggap penting agar para pendukung tidak ketinggalan mendapatkan tiket. PSSI menyadari betapa besar dukungan masyarakat Indonesia terhadap skuad Garuda, terutama saat bermain di kandang. Gelora Bung Karno dipastikan akan kembali menjadi lautan merah putih dalam laga penting ini. Untuk itu, Arya menyarankan publik tidak hanya menyiapkan Garuda ID, tapi juga seluruh kelengkapan pembayaran yang diperlukan saat membeli tiket online. Ia tidak ingin terjadi penumpukan masalah teknis seperti gagal login atau kendala pembayaran saat war dimulai. PSSI berharap sistem penjualan tiket kali ini berjalan lebih lancar dan tertib. Arya juga menambahkan bahwa pertandingan kontra Cina bukan sekadar laga biasa, melainkan sangat menentukan posisi Indonesia di klasemen grup. Kemenangan di laga ke-9 ini bisa membuka peluang lebih besar untuk melaju ke babak selanjutnya. Karena itu, dukungan langsung dari tribun stadion dianggap sebagai elemen penting. Dengan sistem yang semakin rapi, PSSI berharap suasana pertandingan nanti penuh semangat tanpa gangguan. Pelatih Blackpool Steve Bruce memberikan pujian tinggi kepada Elkan Bagot usai sang pemain pamit dari klub. Bagot telah menyelesaikan masa peminjamannya dan kembali ke klub asalnya. Meski sempat mengalami cedera yang membuatnya absen di beberapa pertandingan, Bagot tetap tampil dalam 20 laga dan mencatatkan total 1.441 menit bermain. Bruce menyebut Bagot sebagai sosok profesional yang patut diteladani. Selain kontribusinya di lapangan, Bagot juga aktif dalam kegiatan sosial. Ia terpilih sebagai Community Champion oleh Blackpool dalam penghargaan akhir musim berkat dedikasinya membantu masyarakat setempat. Bruce menyoroti sisi kemanusiaan Bagot sebagai nilai lebih yang dimilikinya di luar lapangan.
Ia menilai pemain berusia 22 tahun itu tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga punya karakter yang luar biasa. Steve Bruce, yang pernah menangani klub besar seperti Newcastle United dan Birmingham City, yakin Bagot akan menjadi bek top di masa depan. Menurutnya, jika tidak mengalami cedera, performa Bagot di Blackpool bisa lebih maksimal lagi. Meski demikian, Bruce menegaskan bahwa kualitas Bagot sangat menonjol sebagai bek tengah. Ia menyatakan tidak ragu sedikit pun bahwa pemain timnas Indonesia itu akan berkembang pesat. Dia akan menjadi pemain bertahan yang sangat baik, kata Bruce. Kini, Elkan Bagot akan kembali berjuang di Ipswich Town dan bersaing memperebutkan tempat di skuad utama. Perjalanan karirnya masih panjang, dan pengalaman bersama Blackpool menjadi pelajaran berharga. Dukungan serta kepercayaan dari pelatih berpengalaman seperti Steve Bruce tentu akan menjadi modal moral yang besar. Dengan etos kerja dan profesionalisme yang tinggi, Bagot diharapkan bisa terus berkembang dan menjadi pilar utama di lini belakang timnas Indonesia. Para penggemar kini menantikan kiprah selanjutnya dari bek bertinggi 1,9 meter ini. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat pada 10 Juni mendatang saat bertamu ke markas timnas Jepang di Suita City Stadium. Laga tersebut merupakan pertandingan pamungkas grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, meski Jepang akan menjadi tuan rumah dalam pertandingan ini, situasi saat ini memberikan sedikit keuntungan bagi timnas Indonesia. Timnas Jepang, yang telah memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah memuncaki klasemen grup C dengan 20 poin, tak lagi memiliki beban dalam 2 laga terakhir kualifikasi. Kepastian mereka lolos secara otomatis membuat pertandingan mendatang tidak akan memengaruhi posisi Jepang, dan ini memberi pelatih Hajime Moriyasu kesempatan untuk bereksperimen dengan skuadnya. Hajime Moriyasu bahkan memberikan isyarat bahwa ia akan menurunkan tim lapis kedua dalam laga menghadapi Indonesia. Keputusan ini tentu sangat menarik bagi Indonesia, karena kemungkinan Jepang tidak akan menurunkan pemain terbaik mereka. Pelatih Moriyasu menjelaskan bahwa tujuan dari keputusan ini adalah untuk memberi kesempatan bagi para pemain yang jarang tampil. Ia ingin melihat lebih dekat potensi pemain-pemain yang belum banyak tampil di kompetisi internasional. Harapannya, kita bisa mendapatkan pemain baru yang mampu menunjukkan performa berbeda, kata Moriyasu. Dengan kata lain, Jepang ingin memanfaatkan laga tersebut sebagai ajang untuk menilai kualitas pemain baru, baik dalam aspek menyerang maupun bertahan. Tidak hanya itu, Moriyasu juga menekankan pentingnya semangat juang para pemain dalam membela negara mereka. Ini bisa menjadi kesempatan emas bagi pemain muda untuk membuktikan diri. Meski timnas Jepang kemungkinan besar akan menurunkan para pemain pelapis, kualitas mereka tetap patut diperhitungkan. Jepang dikenal memiliki sistem pengembangan pemain yang sangat baik, sehingga pemain pengganti pun seringkali memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pemain utama. Oleh karena itu, timnas Indonesia tetap harus waspada dan tidak meremehkan potensi yang ada di tim lapis kedua Jepang. Di sisi lain, bagi timnas Indonesia, hal ini bisa menjadi kesempatan untuk meraih hasil positif, mengingat Jepang sudah tidak memiliki motivasi untuk menang demi kualifikasi. Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan performa terbaik mereka di hadapan publik Jepang. Laga ini tentu akan sangat berharga, baik sebagai ajang uji coba maupun untuk memperbaiki catatan Indonesia di kualifikasi. Dengan Jepang yang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, mereka mungkin akan fokus pada eksperimen dan melihat potensi pemain baru. Ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk tampil lebih leluasa tanpa tekanan yang sama besar seperti sebelumnya. Bagi Indonesia, laga ini tetap sangat penting untuk meraih poin dan menjaga semangat tim. Secara keseluruhan, meskipun Jepang kemungkinan menurunkan skuad lapis kedua, Indonesia harus tetap fokus dan tidak menganggap remeh lawan. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk berkembang, dan laga melawan Jepang di tanah mereka akan menjadi ajang pembuktian yang sangat berarti bagi timnas Indonesia. Tim logistik timnas Cina telah mengejutkan publik sepak bola dengan kedatangannya lebih awal di Indonesia, padahal pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 baru akan digelar bulan depan. Kedatangan ini bukan tanpa alasan, Cina tampaknya ingin mempersiapkan segala sesuatunya secara matang demi memastikan performa maksimal tim mereka nanti. Menurut laporan dari media ternama Cina, Sohu, tim logistik tersebut bertugas melakukan inspeksi menyeluruh terhadap berbagai aspek pendukung. Mulai dari stadion, cuaca, lalu lintas, hingga fasilitas akomodasi, semua diperhatikan dengan sangat serius. Langkah ini menunjukkan betapa pentingnya pertandingan melawan Indonesia bagi mereka. Yang menarik, lokasi pertandingan juga menjadi salah satu fokus utama. Cina ingin memastikan bahwa stadion tempat laga berlangsung memenuhi standar kenyamanan dan keamanan bagi para pemainnya. Selain itu, mereka juga menilai kemungkinan adanya gangguan dari luar yang bisa memengaruhi fokus tim saat pertandingan. Lingkungan iklim Indonesia juga menjadi sorotan.
Seperti yang diketahui, perbedaan iklim antara Cina dan Indonesia cukup signifikan. Dengan menyesuaikan diri lebih awal, tim Cina berharap dapat beradaptasi secara fisik dan mental agar tidak terganggu saat bertanding nanti. Tidak hanya itu, kondisi lalu lintas di sekitar lokasi pertandingan turut diperhatikan. Tim logistik menilai ini penting karena keterlambatan atau stres selama perjalanan menuju stadion bisa berdampak pada kesiapan mental pemain. Ini menunjukkan betapa detailnya persiapan yang dilakukan Cina. Hal menarik lainnya adalah pemesanan hotel bintang 5 untuk para pemain dan staf timnas Cina. Penginapan mewah ini dipilih agar mereka bisa beristirahat dengan nyaman dan memulihkan tenaga dengan maksimal. Kenyamanan selama di luar lapangan dianggap sama pentingnya dengan strategi di dalam pertandingan. Bahkan tempat latihan untuk tim Cina juga telah disiapkan dan dipesan jauh-jauh hari. Mereka ingin memastikan fasilitas latihan tersedia dan sesuai standar internasional. Ini menunjukkan betapa seriusnya Cina dalam menyambut laga tandang ini. Di sisi lain, tindakan ini menunjukkan kekhawatiran Cina terhadap kekuatan Indonesia. Dengan mempersiapkan segala hal secara detail, mereka seolah mengantisipasi bahwa pertandingan nanti tidak akan mudah. Tim Garuda memang dikenal tampil tangguh di kandang sendiri, terutama dengan dukungan penuh supporter fanatik. Langkah Cina ini bisa menjadi strategi psikologis juga. Kehadiran mereka lebih awal bisa memberikan tekanan tersendiri bagi Indonesia. Tim tuan rumah mungkin merasa diawasi atau terganggu ritmenya oleh manuver persiapan lawan yang begitu masif dan terencana. Walaupun pertandingan masih sebulan lagi, ketegangan dan aroma persaingan sudah terasa sejak sekarang. Persiapan ekstra yang dilakukan Cina membuat publik semakin penasaran, seberapa seru laga nanti saat kedua tim bertemu di lapangan. Indra Syafri tetap menjadi sosok yang tak tergantikan di dunia sepak bola Indonesia, meski kini ia tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas. Setelah sukses membawa timnas U19 meraih banyak prestasi, Indra kini berperan sebagai bagian dari PSSI sebagai technical advisor. Baru-baru ini, ia bertemu dengan pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dalam sebuah kesempatan langka di tengah pemusatan latihan timnas U20 di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan Kluivert, Indra Syafri tak ragu untuk pamer pencapaian terbaiknya bersama timnas U20. Ia dengan bangga menceritakan kemenangan luar biasa yang diraih tim muda Indonesia dalam turnamen Seoul Ayrton Ice Cup 2024. Di sana, timnas U20 Indonesia berhasil mengalahkan Argentina U20 dengan skor 2-1, yang tentunya menjadi sebuah prestasi membanggakan. Mengingat Argentina adalah salah satu kekuatan besar di level usia muda, kemenangan ini menjadi momen langka yang tak bisa dilewatkan. Indra menceritakan bahwa Kluivert sangat terkejut dan terkesan mendengar cerita tersebut. Bahkan, pelatih asal Belanda itu langsung meminta video pertandingan untuk melihat lebih detail tentang bagaimana timnas Indonesia U20 bisa mengalahkan salah satu tim terbaik dunia. Indra pun dengan antusias menceritakan momen bersejarah itu, seolah-olah ia ingin dunia tahu bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi besar yang seringkali tersembunyi. Indra juga menekankan betapa pentingnya regenerasi pemain dalam pengembangan timnas. Ia siap untuk melepas pemain-pemain muda timnas U20 yang berkualitas tinggi, jika memang dibutuhkan oleh Kluivert untuk memperkuat timnas senior. Nama-nama seperti Jens Raven, Kadek Arel, dan Doni Tri Pamungkas pun disebutkan sebagai kandidat yang siap untuk naik ke level senior. Menurut Indra, jika kualitas mereka memang mumpuni dan Kluivert setuju, tak ada alasan untuk tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Lebih jauh lagi, Indra menyoroti pentingnya keselarasan visi di antara berbagai level timnas, mulai dari U17 hingga timnas senior. Ia meyakini bahwa jika seluruh tim nasional memiliki visi yang sama dan berjalan dalam satu garis, maka pengembangan sepak bola Indonesia akan berjalan lebih efektif. Saya sepakat, semua harus satu line, satu visi. Itu kunci pengembangan timnas secara menyeluruh, kata Indra menegaskan prinsip yang ia anut. Meski kini tidak lagi menduduki posisi pelatih kepala, kontribusi Indra Syafri terhadap sepak bola Indonesia tetap sangat berharga. Ia masih terus vokal mendukung perkembangan timnas, terutama dalam membantu mengorbitkan talenta-talenta muda yang berpotensi. Dedikasinya terhadap dunia sepak bola nasional tidak luntur, bahkan kini ia aktif mendampingi pelatih baru seperti Kluivert dalam mencapai visi besar untuk timnas Indonesia. Indra juga percaya bahwa transformasi timnas Indonesia bukan hanya soal pengembangan fisik atau teknik, tetapi juga soal mentalitas dan kesadaran akan pentingnya kerja sama tim. Dengan pengalaman panjang yang dimilikinya, Indra mampu memberikan banyak wawasan berharga yang akan memperkaya pemahaman Kluivert mengenai karakteristik sepak bola Indonesia. Bagi Indra, tidak ada kata terlambat dalam membangun tim yang kuat. Melalui pembinaan usia muda dan perhatian terhadap setiap tahap perkembangan pemain, ia berharap timnas Indonesia akan semakin maju dan bisa bersaing di level internasional. Indra yakin bahwa dengan kerjasama yang solid antara pelatih, pemain, dan federasi, masa depan sepak bola Indonesia bisa lebih cerah.
Pernyataan Gus Dur, mantan Presiden Indonesia keempat, mengenai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia kembali menjadi sorotan publik. Hal ini semakin menarik perhatian mengingat perjalanan timnas Indonesia saat ini yang menunjukkan harapan besar untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Kisah ini bermula hampir 2 dekade yang lalu, tepatnya pada tahun 2006, ketika Gus Dur dalam sebuah wawancara belak-belakan mengungkapkan pandangannya soal perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam wawancara tersebut, Gus Dur mengatakan bahwa peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia masih akan sangat lama. Ya, masih lama sekali. Pokoknya masih lama, ungkap Gus Dur dengan nada santai yang menjadi ciri khasnya. Namun, Gus Dur tidak hanya sekedar berkomentar tentang waktu, tetapi juga memberikan kritik tajam terhadap PSSI pada saat itu. Menurutnya, salah satu faktor yang menghambat kemajuan sepak bola Indonesia adalah ketidakmampuan PSSI dalam mengelola sepak bola Indonesia. PSSI-nya kayak gitu, gimana persepak bolaan kita mau maju? Gitu aja kok repot, kata Gus Dur, mengkritik keras pengelolaan yang dianggapnya tidak efektif. Kritik tersebut kemudian menjadi bagian dari perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Walaupun animo masyarakat terhadap sepak bola di Indonesia sangat tinggi, seperti yang selalu ditekankan Gus Dur, banyak pihak yang merasa kesulitan untuk melihat kemajuan signifikan dalam kancah internasional. Namun, pada tahun 2023 hingga 2024 ini, situasi mulai berubah, dan banyak yang mulai bertanya-tanya apakah saatnya Gus Dur berkata masih lama akan segera berakhir. Saat ini, timnas Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan perjuangan mereka tampaknya lebih bersemangat daripada sebelumnya. Tim asuhan Patrick Kluivert berhasil meraih kemenangan penting melawan Bahrain, yang semakin memperkuat harapan mereka. Dengan total 9 poin, Indonesia berada di peringkat keempat grup C, hanya sedikit tertinggal dari posisi yang bisa memberikan peluang lolos langsung ke Piala Dunia. Meskipun perjalanan masih sangat berat, terutama dengan 2 laga sisa melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Jepang di markas mereka, peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh sangat terbuka. Dengan kinerja yang terus meningkat, timnas Indonesia kini berada dalam posisi yang cukup baik untuk meraih satu tempat di babak selanjutnya. Banyak yang beranggapan bahwa mungkin saja ini adalah masih lama yang dimaksud Gus Dur, bukan dalam arti waktu yang panjang, melainkan bahwa perubahan besar di tubuh sepak bola Indonesia mulai terlihat setelah kritik tajam terhadap PSSI tersebut. Perubahan ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas tim, manajemen yang lebih terorganisir, dan strategi pelatih yang lebih matang. Dengan perjalanan timnas Indonesia yang semakin membaik, harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tidak lagi sekadar impian jauh di masa depan. Semua pencapaian yang diraih hingga saat ini menunjukkan bahwa langkah demi langkah, timnas Indonesia semakin dekat dengan tujuan tersebut. Bahkan, keberhasilan mereka meraih kemenangan atas tim-tim besar di Asia menjadi tanda bahwa Gus Dur mungkin salah satu prediksinya yang bisa terbukti. Indonesia mulai menunjukkan taringnya di kancah internasional. Jadi, apakah omongan Gus Dur terbukti? Mungkin tidak secepat yang kita harapkan. Namun dengan perjalanan yang terus menunjukkan tanda-tanda positif, bisa jadi Indonesia sedang berada di jalur yang benar menuju Piala Dunia 2026. Ketegangan antara Indonesia dan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia memanas, bukan hanya karena persaingan poin, tapi juga karena isu pemain naturalisasi. Warga dan media Cina mulai bersuara lantang, menyindir kebijakan Indonesia yang dianggap terlalu agresif dalam rekrut pemain keturunan. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Pascal Struijk yang disebut-sebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Media Cina seperti Sohu bahkan menyorot kemungkinan kehadirannya sebagai ancaman besar, dengan tajuk yang memancing reaksi publik. Ketidakpuasan netizen Cina makin menjadi, dengan banyak komentar sinis yang menggambarkan keputusasaan atas prestasi timnas mereka. Beberapa dari mereka mempertanyakan mengapa proses naturalisasi terlihat lebih mudah di negara lain, sementara Cina sendiri mengalami hambatan internal. Ada pula yang menuduh bahwa langkah Indonesia layak diinvestigasi karena jumlah pemain naturalisasi yang dianggap terlalu banyak dan terlalu kuat. Pihak PSSI tak tinggal diam dan langsung merespons kekhawatiran tersebut. Melalui Arya Sinulinga, PSSI menyatakan bahwa tidak ada pemain naturalisasi baru yang akan diturunkan pada laga melawan Cina bulan Juni nanti. Ia menegaskan bahwa kualitas pemain saat ini sudah cukup solid, merujuk pada penampilan mereka saat menghadapi Australia dan Bahrain. Laga melawan Cina bukan sekadar pertandingan biasa, tapi juga menjadi simbol pertarungan strategi dan kebijakan antar dua federasi. Cina saat ini berada di posisi sulit dan harus menang jika ingin lanjut ke babak selanjutnya. Di sisi lain, Indonesia diuntungkan dengan kombinasi pemain lokal dan keturunan yang semakin kuat. Meski banyak pihak meragukan legalitas proses naturalisasi Indonesia, semua pemain yang dipanggil sudah melalui proses verifikasi ketat dari FIFA. Selama regulasi dipatuhi, kritik dari pihak luar tidak seharusnya menjadi penghalang bagi kemajuan sepak bola Indonesia.
Pandit sepak bola asal Amerika Serikat Edward Reynoso kembali membuat pernyataan kontroversial soal timnas Indonesia. Sebelumnya, ia sempat menyebut Indonesia sebagai salah satu tim terburuk di Piala Asia 2023, hanya lebih baik dari Hong Kong berdasarkan peringkat FIFA. Dalam podcast The Give and Go, ia bahkan merendahkan skuad Garuda sebagai tim bocah dan anak-anak TikTok karena rata-rata usia pemain yang masih muda. Namun setelah Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 lewat penalti Asnawi Mangkualam, Reynoso sempat mengakui kesalahannya dan menarik ucapannya. Meskipun telah mengakui kesalahannya, Reynoso tetap tidak memasukkan Indonesia dalam daftar tim yang berpeluang lolos ke Piala Dunia. Dalam prediksinya, ia lebih menjagokan tim-tim seperti Irak, UEA, dan Arab Saudi untuk lolos dari putaran ketiga dan keempat kualifikasi zona Asia. Bahkan ketika menyebut tim-tim yang berpotensi melaju lewat jalur playoff, Reynoso mengesampingkan nama Indonesia. Ia mengaku sulit menentukan karena persaingan di Asia sangat ketat, tapi tetap tidak melihat Indonesia sebagai kekuatan utama. Pernyataan ini menuai reaksi dari para penggemar sepak bola Indonesia, yang merasa tim nasional mereka terus diremehkan meski menunjukkan progres signifikan. Di bawah pelatih baru Patrick Kluivert, timnas Indonesia berhasil mencetak kemenangan penting atas Bahrain, membuka peluang ke putaran keempat. Reynoso sendiri menyadari bahwa ia memiliki banyak penonton dari Indonesia, namun tetap bersikukuh dengan analisisnya. Reynoso menganggap Arab Saudi sebagai tim yang paling pantas mewakili Asia di playoff antar konfederasi, karena faktor pelatih mereka, Hervé Renard. Ia menilai kepemimpinan dan pengalaman Renard membuat Arab Saudi unggul dibanding tim-tim lain. Meskipun Indonesia menunjukkan peningkatan dari sisi performa dan kedalaman skuad, Reynoso tidak yakin mereka mampu melewati tim-tim kuat lainnya. Performa Eliano Reinders bersama PSC Zwolle kembali menyita perhatian publik. Pemain timnas Indonesia itu tidak bermain di posisi aslinya sebagai gelandang, melainkan ditempatkan sebagai wingback kanan. Meski tampil di posisi yang jarang ia isi sebelumnya, Eliano justru menunjukkan performa luar biasa selama 90 menit penuh. Aksi-aksinya di sisi kanan lapangan menjadi senjata utama Zwolle dalam menekan pertahanan lawan. Penampilan apik Eliano langsung menuai banyak pujian, salah satunya dari YouTuber sepak bola tanah air, Yusa Nugraha. Dalam video ulasannya, Yusa menyoroti perkembangan signifikan Eliano selama beberapa pekan terakhir, terutama dalam sesi latihan bersama PSC Zwolle. Ia menyebut bahwa Eliano semakin nyaman bermain sebagai wingback, bahkan menunjukkan ketajaman dalam mencetak gol dan assist. Menurutnya, meski bukan bek sayap murni, Eliano justru tampak lebih efektif saat diberi peran menyerang dari sisi kanan. Yang mengejutkan, bukan hanya aspek ofensifnya yang menonjol, tetapi juga kontribusinya dalam bertahan. Yusa memuji aksi-aksi defensif Eliano yang dinilai solid dan patut diapresiasi. Ia menegaskan bahwa perubahan posisi ini menjadi angin segar, terutama karena sebelumnya Eliano dikenal sebagai pemain menyerang. Kini, dengan peran barunya, ia membuktikan diri sebagai sosok yang lebih lengkap dan fleksibel. Peningkatan performa ini menjadi kabar baik bagi pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang tengah menyusun strategi menghadapi laga penting kontra Cina dan Jepang. Sebelumnya sempat dicoret dari skuad oleh Sintayong, kini Eliano justru menjadi kandidat kuat untuk kembali memperkuat timnas. Laga melawan Cina yang akan berlangsung pada 5 Juni 2025 di SUGBK menjadi momen yang sangat krusial. Jika Kluivert berani memberikan kepercayaan lebih, Reinders bisa menjadi kejutan tak terduga di sisi kanan pertahanan sekaligus lini serang. Keputusan PSSI menolak tawaran laga uji coba dari timnas Rusia membuat media Vietnam terkejut dan mempertanyakannya. Arya Sinulinga mengungkap bahwa Rusia sebenarnya telah mengajukan undangan resmi kepada timnas Indonesia untuk bertanding di FIFA Matchday September 2025. Namun, besar kemungkinan undangan itu akan ditolak demi fokus pada agenda lain. Menurut Arya, PSSI tengah menyusun rencana turnamen mini yang akan melibatkan negara-negara seperti Malaysia dan Lebanon sebagai lawan tanding timnas Indonesia. Langkah ini dinilai lebih strategis oleh federasi, karena lawan-lawan yang diundang berada dalam level persaingan yang lebih relevan bagi persiapan Garuda. Selain itu, turnamen mini ini dirancang sebagai pemanasan sebelum memasuki babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arya menyebut bahwa keputusan final belum diambil karena jadwal September masih cukup jauh, sehingga PSSI masih membuka opsi lain. Meski begitu, penolakan terhadap tawaran dari Rusia menjadi sorotan karena status mereka sebagai tim kuat Eropa. Media Vietnam membandingkan situasi ini dengan laga yang mereka jalani melawan Rusia pada September 2024 lalu. Kekalahan tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Vietnam dan sekaligus bukti betapa beratnya menghadapi tim sekelas Rusia. Maka dari itu, media Vietnam merasa heran sekaligus kagum dengan keberanian Indonesia yang tampaknya lebih selektif dalam memilih lawan tanding. Bagi pelatih timnas Indonesia,
Laga uji coba memang bukan sekadar adu gengsi, tapi juga harus sesuai dengan kebutuhan taktis tim. Menghadapi Rusia bisa jadi terlalu berisiko, apalagi jika target utama adalah lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi. Lebih masuk akal jika lawan uji coba berasal dari level yang sebanding, sehingga bisa membentuk ritme permainan dan meningkatkan kepercayaan diri. Masa depan Mats Hilger bersama Twente kian jadi sorotan usai kabar ketertarikan sejumlah klub top Eropa mengemuka. Bek tengah timnas Indonesia itu saat ini masih terikat kontrak hingga pertengahan 2026, namun tanda-tanda kepergiannya mulai terlihat. Cedera yang sempat menghambat performanya musim ini tak menghalangi dirinya kembali merebut tempat utama di skuad Twente. Performanya yang konsisten membuat beberapa klub mulai melirik jasanya untuk memperkuat lini pertahanan mereka musim depan. Dua klub yang saat ini berada di barisan depan adalah Feyenoord dari Belanda dan Como dari Italia. Keduanya dikabarkan sudah melakukan pendekatan sejak bursa transfer sebelumnya. Selain dua klub tersebut, nama-nama besar lain seperti Bologna, Sevilla, dan PSV Eindhoven juga turut memantau perkembangan pemain 23 tahun itu. Hal ini menandakan reputasi Hilger sebagai bek muda potensial semakin diperhitungkan di Eropa. Laporan dari Football Transfers menguatkan spekulasi bahwa Hilger kemungkinan besar akan meninggalkan Twente pada akhir musim. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak klub, agen Mets yaitu Sarika mengonfirmasi bahwa sudah ada pembicaraan dengan beberapa klub. Ia menyebut bahwa komunikasi berjalan lancar, namun belum ada keputusan final karena semuanya masih dalam tahap penjajakan. Artinya, peluang Mets untuk pindah ke liga yang lebih kompetitif masih terbuka lebar. Penampilan Hilger di musim ini terbilang cukup solid meski dihantam cedera, dengan torehan 1 gol dan 1 assist dari 22 pertandingan. Usianya yang masih muda dan pengalamannya bermain reguler di Eredivisie membuatnya jadi incaran menarik bagi banyak klub. Jika transfer ini terwujud, maka Mets akan mengikuti jejak pemain Indonesia lainnya yang mulai menembus kompetisi elit Eropa. Yance Sayuri dan Yakob Sayuri menjadi korban tindakan rasisme usai pertandingan antara Malut United dan Persib Bandung. Insiden ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia menegaskan bahwa rasisme tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun, dan menindaklanjuti kasus ini dengan melibatkan aparat penegak hukum. Erick bahkan menginstruksikan PSSI untuk aktif membantu proses hukum agar pelaku mendapat ganjaran yang setimpal. Erick mengingatkan bahwa semangat sepak bola Indonesia berada di bawah nilai-nilai Pancasila, yang menjunjung tinggi keberagaman. Ia juga menyinggung insiden serupa ketika Indonesia menghadapi Gini dalam kualifikasi Olimpiade. Ia berharap masyarakat bisa lebih bijak dan tidak mengkritik sesama bangsa dengan cara yang tidak manusiawi. Erick pun mengajak seluruh elemen untuk menciptakan atmosfer sepak bola yang positif dan inklusif. PT Liga Indonesia Baru, LIB, sebagai operator liga juga turut bersuara tegas terhadap tindakan tersebut. Direktur Utama LIB, Ferry Paulus, menyatakan bahwa rasisme adalah bentuk pelanggaran serius terhadap semangat sportivitas dan persatuan yang diusung oleh kompetisi. Ia menyebut tindakan rasis tak hanya menyakiti korban secara individu, tetapi juga merusak iklim kompetisi secara keseluruhan. Oleh karena itu, LIB akan meningkatkan pengawasan dan melakukan edukasi kepada supporter. Ferry juga menegaskan bahwa sepak bola harus menjadi ruang inklusif, di mana setiap perbedaan dihormati dan dirayakan. Ia menekankan bahwa rasisme tidak boleh dibiarkan tumbuh, baik di dalam stadion maupun di media sosial. Langkah konkret seperti edukasi dan pengawasan akan diperkuat agar kasus serupa tak terulang. Insiden ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen sepak bola nasional untuk terus menjaga nilai-nilai persatuan, keberagaman, dan rasa hormat satu sama lain.